Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita masuk ke pertemuan kelima ya untuk metode penelitian. Di secara teori pertemuan kita tinggal minggu depan ya. Untuk pertemuan ketujuh itu nanti hitungannya dari proposal penelitian yang teman-teman kumpulkan saat UTS ya dalam bentuk hard copy. Baik, masuk ke pertemuan 5 dalam metode penelitian. Kita membahas tentang penulisan penelitian. Jadi ini ada beberapa panduan, tips dan trik ya dalam menuliskan suatu penelitian. Baik komponen-komponen yang ada pada penelitian utama ataupun yang ada pada proposal gitu ya. Jadi ada setiap penelitian itu ada struktur penelitiannya. Biasanya terdiri dari 5 tahapan gitu ya dalam penelitian. Biasanya pertama itu menjelaskan latar belakang dulu. Atau di pertama itu di pendahuluan gitu ya. Di bab 1 itu adalah masalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada masalah dari penelitian, lalu ada tujuan penelitian, ada batasan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, lalu ada tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian. Ya. Lalu di bab 2 biasanya tinjauan pustaka yang lebih lengkap lagi, kemudian bab 3 itu rancangan penelitian, bab 4 itu evaluasi penelitian, dan yang kelima itu kesimpulan dan saran, itu secara umum gitu ya. Nah yang pasti setiap kampus atau universitas menerapkan format dalam tugas akhir mereka itu berbeda-beda, namun secara umum ya 5 itu. Nah, kelima komponen itu biasanya juga ada dalam paper penelitian, gitu ya. Nah, kalau proposal komponennya biasanya kurang lebih mirip, tapi mirip dengan bab 1 dalam penelitian. Tapi bahasanya dia menggunakan suatu bahasa hipotesa atau bahasa rencana, karena proposal penelitian sendiri adalah pengajuan penelitian, gitu ya, bahwa penelitian itu baru akan dilakukan secara hipotesa, belum dibuktikan secara fakta gitu ya. Nah, secara faktanya dilanjutkan di tugas akhir 2 biasanya kalau di kita. Baik, biasanya dalam penelitian itu ada penentuan judul penelitian gitu ya. Nah, mungkin dalam materi kali ini saya banyak menjelaskan mengenai penelitian di bidang data mining ya. Namun ini sebenarnya berlaku secara global untuk setiap penelitian yang ada pada S1 gitu ya. Jadi mengacu pada penelitian global ya. Walaupun nanti contohnya hanya spesifik di data mining saja. Nah, dalam penelitian terutama judul itu biasanya menerangkan apa yang akan kita lakukan di dalam suatu penelitian gitu ya. Jadi judul itu nanti sebaiknya dibuat dengan singkat dan padat serta mewakili seluruh isi penelitian. Nah, biasanya memang dalam judul penelitian itu maksimal hanya terdiri 10 sampai 12 kata saja. Ya, tidak ada singkatan dan tidak ada menggunakan kata-kata yang redundan atau kata-kata berulang. Ya, seperti berbasis apa gitu ya dan lain-lain. Nah, secara umum judul penelitian itu terdapat 3 bagian ya dalam 12 kata yang disusun. Ya, setiap penelitian pasti dia akan ngomongin objek penelitiannya. Lalu dia akan ngomongin metode atau teknik atau model yang dia pakai dalam meneliti, dan yang berikutnya adalah tujuan dari dia meneliti itu untuk apa. Sebagai contoh, waktu di kelas saya suka ngasih contoh prediksi kanker kulit menggunakan algoritma Naive Bayes misalnya. Prediksi kanker kulit itu adalah prediksi itu adalah tujuan penelitian gitu ya. Prediksi untuk memprediksi. Kanker kulit itu adalah objek penelitian ya, menggunakan algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah metode penelitian ya atau teknik atau algoritma atau model yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Ya, jadi biasanya seperti itu. Ya, misalnya identifikasi pelanggan menggunakan metode Cummins. Identifikasi itu adalah tujuan penelitian, melakukan identifikasi, objeknya adalah pelanggan.
Bisa jadi identifikasi pelanggan di supermarket. Nah, itu juga sama, pelanggan di supermarket itu adalah objek penelitian gitu ya. Dan lain-lain ya. Jadi itu semua adalah judul atau optimasi query. Nah, optimasi query itu tujuan. Optimasi adalah tujuan, query adalah objek penelitian. Menggunakan teknik hash table. Nah, hash table-nya adalah model gitu ya. Itu kalau penelitian kita adalah ke database. Kemudian ada penelitian tentang software testing misalnya. Pengujian otomatis. Ya. Nah, itu tujuan penelitian. Pada modul autentikasi. Nah, autentikasi itu adalah objek penelitian. Menggunakan eh, menggunakan single sign on authentication. Nah, single sign on authentication itu masuknya ke model gitu ya. Jadi biasanya dalam satu penelitian, kalau kita akan menuliskan judul penelitian, kita itu secara tidak langsung menjelaskan kita itu mau ngapain ya. Nah, dan biasanya dalam judul itu memuat tiga hal tadi ya, ada objek penelitian, ada tujuan, dan ada metode, model, atau metode yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian. Biasanya metode atau model yang dipakai itu terkait dengan ilmu pengetahuannya kita gitu ya. Seperti tadi, menggunakan naive Bayes. Naive Bayes itu ada di informatika. Kemudian hash table pada optimasi query itu adanya di informatika. Kemudian menggunakan single sign on itu juga ada di informatika gitu ya. Jadi biasanya metode atau model itu terkait dengan bidang keilmuannya si peneliti. Objek penelitian itu banyak ya, objek penelitian itu bisa banyak banget. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, ini contoh daripada beberapa judul ya selain yang saya jelaskan tadi. Misalnya penerapan algoritma semut atau uncolony algorithm ya terkenalnya. Itu adalah metodenya untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network itu tujuan, dan objeknya digunakan untuk pengujian software metode black box yaitu objeknya. Kemudian adalah penerapan algoritma A+ yang sudah diperbaiki itu metodenya. Untuk pencarian tempat parkir kosong itu tujuannya, di mall dan supermarket itu adalah objeknya. Lalu penggabungan forward selection dan backward elimination itu metodenya untuk pemilihan fitur. Nah, tujuan memilih fitur pada prediksi mahasiswa DO itu adalah objeknya dengan menggunakan algoritma C45. Ya, algoritma C45 sebenarnya metodenya juga. Tapi metode yang ditekankan dalam penelitian ini adalah penggabungan forward selection dan backward elimination-nya gitu ya, pada metode C45. Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C45 enggak ya. Kalau judulnya cuma prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C45, baru algoritma C45 adalah metode utamanya. Tapi kalau kita lihat dari judul ini, maka yang ditekankan dalam penelitian ini adalah bukan implementasi algoritma C45-nya, tapi bagaimana penggabungan forward selection dan backward selection itu dalam pemilihan fitur di algoritma C45 saat itu digunakan untuk memprediksi mahasiswa DO. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kiat-kiat dalam menyusun latar belakang. Jadi biasanya dalam meneliti kita harus menuliskan latar belakang kita meneliti itu kenapa gitu ya. Jadi kalau misalnya latar belakang itu lebih banyak menjawab semua pertanyaan ya, why gitu ya. Nah, sebagai contoh ada judul di sini. Prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector machine berbasis particle swarm optimization. Itu judul kita ya. Nah, dari judul maka kita harus bisa menjawab semua hal yang terkait dari judul. Prediksi produksi padi. Kenapa prediksi produksi padi? Kenapa padi gitu ya? Kenapa padi yang diprediksi nggak yang lain gitu ya? Apa yang menarik dari padi? Apa yang menarik dari produksi padi gitu ya? Sehingga itu harus diprediksi. Gitu ya. Terus menggunakan support vector machine. Mengapa harus pakai support machine, vector machine gitu ya? Kenapa nggak pakai algoritma yang lain? Lalu dioptimasi menggunakan particle swarm optimization. Nah, kenapa pakai PSO, nggak pakai yang lain? Kenapa harus digabungkan antara SVM dengan PSO? Nah, itu harus kita bisa jawab di latar belakang penelitian kita. Gitu ya. Jadi padi itu merupakan objek penelitiannya, prediksi produksi padi
itu adalah tujuan penelitian, lalu SPM dan PSO itu adalah metode gitu ya. Jadi itu kita harus bisa jawab. Kenapa kita harus padi gitu ya? Mengapa kita harus menggunakan SPM? Mengapa kita harus menggunakan SPO? Itu harus dijelaskan semua dalam latar belakang. Jadi klaim kita itu apa gitu ya. Nah, dalam mengklaim ini, nah dalam kelas kan sudah saya jelaskan, kita mengklaim itu menggunakan apa? Menggunakan referensi. Misalnya mengapa padi? Nah, kita cari kenapa padi ini menjadi komoditas yang penting di Indonesia misalnya. Apalagi misalnya kalau padi nggak ada, kalau misalnya padi itu habis gitu ya, akan terjadi apa menurut sumber mana dan seterusnya. Terus kenapa support vector machine? Kita cari dari penelitian terdahulu ya, support vector machine itu bisa menghandle data yang seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Kenapa berbasis atau dioptimasi juga dengan particle song optimization? Kita lihat bahwa PSO itu perilakunya begini, begitu, dan begitu. Digabungkan dengan SVM maka cocok untuk melakukan prediksi padi dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih menjelaskan latar belakang permasalahan. Nah, biasanya dalam menuliskan latar belakang masalah kan biasanya terdiri dari beberapa paragraf ya. Maka dalam menuliskannya tuh kita biasanya mengikuti pola yang namanya Om Kakak Masa Soltu gitu ya. Om Kakak Masa Soltu, Om Kakak masa gitu ya. Nah, apa ini Om Kakak Masa Soltu ini? Maka urutan dari paragraf yang akan kita tulis nih biasanya di latar belakang, paragraf pertama itu menjelaskan tentang objek penelitian kita. Contohnya tadi padi, mengapa padi? Gitu ya. Kita jelasin. Kemudian yang kedua kita jelasin metode-metode yang ada. Artinya metode apa saja sih yang pernah memprediksi padi, gitu ya, kita jelasin. Ya, kemudian yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Nah, pada setiap metode yang kita jelaskan yang ada tadi, kita jelaskan mana kelemahan dan kelebihannya secara hipotesa dari kita membaca penelitian-penelitian terdahulu. Lalu yang keempat kita jelaskan masalah pada metode yang dipilih. Misalnya tadi permasalahannya adalah pada SVM ya. Kita dapat suatu paper yang menyatakan bahwa SVM itu permasalahannya adalah dalam penentuan nilai variabelnya. Ada 3 variabel misalnya yang digunakan pada SVM dan 3 variabel inilah yang menentukan hasil daripada prediksi yang menggunakan SVM misalnya. Nah, variabel tadi kita optimasi pakai PSO gitu ya. Jadi masalahnya itu adalah bukan masalah padinya lagi gitu ya. Padi itu sebagai komoditas, sebagai objek penelitian. Lalu yang akan kita lakukan adalah memprediksi padi, tapi kita akan fokus pada state of the art. Nah, biasanya state of the art itu adalah keilmuan kita. Kita itu meneliti padi, di mana misalnya kita ngomongin padi, padi itu mungkin bukan keilmuannya informatika, gitu ya. Tapi bisa diselesaikan dengan ilmu informatika menggunakan SPM dan dioptimasi dengan PSO. Nah, kita itu fokusnya di ilmu informatikanya. Karena nanti masalah penelitian itu akan terkait dengan SVM dan PSO. Tujuannya pun akan terkait dengan mengoptimasi dari parameter SVM menggunakan PSO dan eksperimen yang kita lakukan pun akan bereksperimen dengan SVM dan PSO. Terkait dengan objek yang kita teliti tadi yaitu padi ya dengan tujuan untuk memprediksi produksi padi gitu ya. Nah, lalu nomor 5 itu paragraf kita menjelaskan solusi perbaikan dari metode, ya, bahwa problemnya adalah SVM itu parameternya harus dituning. Solusi perbaikannya kita perbaiki dengan PSO karena PSO itu begini begitu dan seterusnya. Nah, baru yang keenam itu menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini adalah memprediksi produksi padi dengan menggunakan SVM yang parameternya dioptimasi menggunakan PSO. Ah, kurang lebih itu. Itu kalau misalnya latar belakangnya adalah latar belakang proposal, gitu ya. Nah, sebenarnya latar belakang penelitian dan latar belakang proposal itu mirip, karena semua latar belakang yang dimaksudkan itu adalah latar belakang mengapa penelitian ini kita lakukan, atau kenapa penelitian ini akan kita lakukan kalau isinya adalah dari proposal. Ya. Biasanya latar belakang inilah yang mencerminkan bahwa suatu penelitian ini memang layak dilakukan atau bahkan tidak layak dilakukan dan langsung bisa kelihatan dari kuat atau tidaknya menjelaskan
why gitu ya, latar belakang permasalahan ini. Jadi why-nya dulu harus jelas. Dan setiap why itu harus berdasarkan referensi yang logik gitu ya, masuk akal. Nah, ini beberapa contoh dari latar belakang penelitian. Kita masih ngomongin ini ya, judul ini gitu ya. Pertama kita jelasin objek penelitian, tadi sudah saya jelaskan secara ringkas ya. Padi adalah komoditas yang paling penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi menurut FAO Report tahun 2009. Ini pakai referensinya apa gitu ya. Jadi itu menjelaskan mengapa padi gitu ya. Lalu prediksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional Trail 2008. Mengapa prediksi padi gitu ya. Lalu metode prediksi rentetan waktu seperti SPM, ya Yang 2008, kayak neural network, gray model dan lain-lain itu biasanya dipakai untuk meneliti produksi padi. Ya. Itu metode yang ada. Nah, ini kita jelaskan kelebihan dan kelebihan metode yang ada dalam memprediksi padi tadi. Neural network memiliki kelebihan prediksi nonlinear kuat di parallel processing dan seterusnya menurut Rosario 2007. Lalu gray model memiliki kelebihan tingginya akurasi prediksi dan seterusnya, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Kita jelaskan semua. Itu menjelaskan nomor 3 kelebihan dan kelemahan metode yang ada ya berdasarkan urutan Om Kakak Masa Soltu ini. Kemudian ya SVM bisa memecahkan masalah-masalah yang ada pada NN dan JM yaitu overfitting ya. Itu masalah umum dalam NN dan JM lalu lambatnya konvergensi dan datanya training yang sedikit. Itu menurut Papnik 2005. Yang mana ini tepat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu alasan mengapa kita memilih SVM gitu ya. Tetapi SVM memiliki kelemahan sulitnya memilih parameter yang optimal. Costman 2008. Nah, lalu kita kasih saran gitu ya. PSO adalah metode optimasi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan pernah dipakai untuk mengoptimasikan NM, SVM dan klaster lain menurut British 2009. Nah, jadi itu alasan mengapa kita mengoptimasi SVM menggunakan PSO. Lalu pada paragraf terakhir, pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi lebih akurat. Nah, ini rangkuman dari tujuan penelitian. Nah, ini biasanya langkah-langkah yang kita biasa tulis dalam latar belakang agar yang membaca latar belakang penelitian kita itu lebih mengerti ya terhadap apa yang kita mau kerjakan. Namun jangan lupa disertai dengan referensi yang kuat ya dari paper-paper penelitian terdahulu karena kalau kita ngomongin penelitian yang melatar belakangi penelitian itu adalah kebanyakan paper penelitian terdahulu. Di sini kita tidak perlu jelaskan ya. Neural network adalah salah satu algoritma dalam artificial intelligence kita nggak perlu menjelaskan definisi KNN, definisi neural network misalnya. Kita juga nggak perlu menjelaskan definisi-definisi dari gray model, dari SVM dan lain-lain kita nggak perlu. Jadi di latar belakang ini biasanya tidak ada definisi-definisi terkait yang akan kita kerjakan. Definisi akan kita letakkan di bab 2 gitu ya. Kalau dalam penelitian atau dalam proposal itu ada bagian tinjauan pustaka nantinya. Jadi nggak perlu menjelaskan apa teori-teori dalam latar belakang penelitian. Nah, ini kebanyakan orang menggunakan Om Kakak Masa Tolstu ini untuk menjelaskan latar belakang permasalahan. Jadi ada 6 ya 6 bagian yang kita harus jelaskan dalam latar belakang masalah. Nah, lalu setelah itu diturunkan ke dalam identifikasi masalah. Gitu ya. Nah, bagaimana cara merangkumkannya dalam identifikasi masalah? Jadi yang pertama kita harus merangkumkan suatu masalah penelitian dari latar belakang masalah. Jadi dalam latar belakang yang kita tulis tadi kita temukan bahwa ada masalah penelitian di situ. Gitu ya. Dan bahasa yang digunakan haruslah bahasa-bahasa yang menggunakan kata-kata masalah. Gitu ya. Nah, menemukan masalah ini caranya banyak gitu ya. Ya, yang pasti dari latar belakang yang kita tulis ya. Bisa juga kita cari bisa jadi dalam latar belakang kita mengerjakan penelitian atas saran dari penelitian terdahulu ya atau future work. Itu juga bisa dan biasanya future work itu ada pada technical paper gitu ya. Dan dijelaskan pada conclusion atau pada saran penelitian. Nah, jadi kalau misalnya ada saran penelitian, maka kita bisa gunakan itu sebagai identifikasi masalah
yang mendasari dari latar belakang penelitian yang kita akan kerjakan, ya. Atau masalah-masalah terkait dengan penelitian pun bisa kita cari pada paper review, ya, terutama membahas tentang problem atau challenge pada topik penelitian itu. Misalnya dalam penelitian optimasi query, ya kita baca review paper. Wah, optimasi query itu biasanya menggunakan ini begitu dan seterusnya. Arah penelitiannya itu adalah arah penelitian optimasi query yang horizontal misalnya. Arah optimasinya itu terletak pada alokasi memori dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kita bisa ambil itu sebagai identifikasi masalah dan kita jelaskan itu di latar belakang dan kita munculkan dalam pernyataan masalah atau identifikasi masalah dalam proposal atau dalam penelitian yang kita lakukan, ya. Jadi kemarin kan udah jelaskan bahwa paper review itu untuk kalau kita baca paper review itu biasanya menggambarkan arah daripada penelitian-penelitian terkait dari topik penelitian yang dibahas dalam paper review tersebut. Kemudian dari situ diturunkan dalam yang namanya research problem atau rumusan masalah. Biasanya pertanyaan itu terkait dengan pernyataan-pernyataan penelitian, ya, bagaimana, how does, ya, what dan seterusnya. Dan rumusan masalah itu biasanya menyatakan suatu kesimpulan, ya, dari hipotesis yang kita buat dari latar belakang. Nah, kalimatnya kalimat tanya biasanya. Bagaimana kalau terkait dengan judul tadi, ya, bagaimana PSO bisa mengoptimasi SVM pada kasus prediksi produksi padi. Nah, gitu ya. Atau seberapa efisien, seberapa akurat SPM dalam melakukan, nah gitu. Seberapa cepat dan lain-lain. Nah, itu adalah kalimat tanya, gitu ya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan dalam rumusan masalah itu nanti akan dijawab pada eksperimen. Ya, misalnya bagaimana PSO mengoptimasi SPM. Maka eksperimen kita ngapain? Kita nyobain PSO terhadap variabel yang mempengaruhi SPM. Nah, itu kita lakukan eksperimen. Jadi nanti pertanyaan dalam rumusan masalah itu dijawab di eksperimen. Kalau pertanyaannya ada tiga, maka ada tiga skenario pun juga yang kita lakukan saat kita melakukan eksperimen dalam penelitian yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau rumusan masalahnya ada tiga, maka eksperimennya pun akan ada tiga. Di mana tiga eksperimen itu akan menjelaskan, akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang kita buat di awal bagian penelitian. Ya. Kalau di penelitian itu di bab 1, ya kalau di proposal itu ada di rumusan masalah namanya. Ya. Dan kemudian tujuan itu nanti dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah gitu ya. Nah, biasanya ada sinkronisasi antara pernyataan atau identifikasi masalah yang diambil dari latar belakang, rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, identifikasi masalahnya tadi SVM itu bisa memecahkan masalah overfitting yang biasanya dipakai oleh neural network dan metode lainnya dalam memprediksi padi kan gitu ya. Tapi kelemahannya adalah pada parameter SVM yang harus dituning. Ya. Artinya penelitian yang dilakukan apabila SVM SVM dalam memprediksi produksi padi mungkin itu bukan hasil yang maksimum karena memang parameter SVM itu dituningnya agak sulit. Nah, itu identifikasi masalahnya. Lalu rumusan masalahnya masuk SPSO kan tadi. Jadi seberapa peningkatan akurasi SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter. Artinya nanti kita akan melakukan dua skenario. Ya, kalau rumusan masalahnya kayak gini berarti dua skenario ya dalam menjawab rumusan masalah ini. Yang pertama, karena yang ditanya seberapa meningkat, maka harus di benchmark. Kita harus menguji data produksi padi ya terhadap SVM saja dan SVM dengan PSO. Nah, gitu ya, itu berarti akan menjawab rumusan masalah dan rumusan masalah itu akan terkait dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya inilah yang nanti akan kita jawab ya dalam eksperimen. Artinya rumusan masalahnya yang dijawab, tujuan inilah yang kita lakukan di eksperimen maksudnya. Jadi di sini tujuan kita berarti penerapan PSO dalam pemilihan parameter yang sesuai dengan SVM.
Ada 3 parameternya, ada psi, lambda, dan epsilon, sehingga hasil prediksi lebih akurat. Nah, kalau misalnya topik saya software security gimana? Ya sama aja. Kita lihat masalahnya. Yang jadi masalah itu misalnya dalam memfilter email, atau kita bisa memprediksi spam menggunakan suatu teknik tertentu dalam security, maka yang harus kita ambil itu adalah tekniknya gitu ya. Nah, teknik itu dalam menyelesaikan spam itu udah berapa banyak orang ngerjain. Lalu kita cari kelemahan dan kelebihannya, ya kita pilih metodenya dan kita resolve metode itu dengan suatu teknik lagi misalnya, atau dengan suatu tambahan apa gitu ya, untuk menjadi suatu penelitian yang mutakhir. Nah, di situ dapatlah kita yang namanya state of the art seperti yang dijelaskan pada pertemuan di kelas minggu kemarin ya. Nah, lalu setelah tujuan ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini biasanya menjelaskan kalau misalnya penelitian yang kita lakukan ini sudah selesai, apa manfaatnya bagi masyarakat atau bagi organisasi gitu ya. Jadi intinya manfaat penelitian itu adalah hal yang baik yang datang setelah tujuan tercapai. Artinya ketika tujuan penelitian sudah tercapai, ketika penelitian kita sudah selesai, maka apa manfaatnya gitu ya, bagi individu, bagi masyarakat, ataupun bagi organisasi. Manfaat bukan untuk mengulang tujuan, karena tujuan penelitian dengan manfaat penelitian itu berbeda gitu ya. Tujuan penelitian itu menjawab masalah penelitian di bidang informatika. Kalau manfaat penelitian itu yang dirasakan, yang bisa dirasakan oleh siapapun itu apabila penelitian yang kita lakukan ini sudah selesai kita lakukan. Nah, kemudian dalam penulisan penelitian ada yang namanya metode penelitian atau langkah-langkah penelitian yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan dalam penelitian. Kalau yang akan itu nanti isinya ada di proposal gitu ya. Nah, misalnya ini tadi ya, ada PSO yang dipakai dalam mengoptimasi SVM. Nah, jadi kita jelaskan metode penelitiannya. Oh, yang dioptimasi itu ini bloknya. Yang pertama diberikan populasi dan seterusnya. Habis itu di populasi itu dihitung C parameter, ya lambda sama epsilonnya. Kita training datanya pakai SVM. Lalu kita hitung fungsi fitnessnya, kita update dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kita lihat velocity dan positionnya dan seterusnya. Lalu kita lihat hasilnya dan kita bandingkan hasilnya dengan PSO yang dioptimasi. Ya, dan kita lakukan eksperimen dengan langkah-langkah ini, lalu kita dapatkan hasil eksperimennya, dan itu akan menjawab dari rumusan masalah yang kita tulis. Gitu ya. Baik, seperti itu kurang lebih dalam pertemuan kali ini ya. Jadi semoga bermanfaat dalam nanti teman-teman melakukan penelitian dan menjadi panduan ya dalam mencari judul penelitian ya, menyusun latar belakang masalah dan lain-lain. Ini yang relate dengan proposal penelitian nantinya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan akhir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.